فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 6, surah nomor 66 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini adalah ayat yang paling pantas disebutkan di pasal pertama, dan penulis diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ini. Beliau mendapatkan taufik menulis ayat ini karena memang paling tepat. Ayat ini perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla kepada semua orang beriman untuk berlindung dengan lisannya, berlindung dengan perbuatan-perbuatannya, dengan niat-niatnya dari api neraka. Harus kita lakukan itu, menyelamatkan diri kita dari niat, dari perkataan dan juga perbuatan kita dari api neraka. Apa sih api neraka itu? Kenapa harus kita takut? Allah sebutkan naran waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu adalah api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia-manusia yang hangus, terbakar, mereka tidak mati, mereka tergeletak di atas batu-batu yang sudah membara. Kemudian mereka juga termasuk menjadi bahan bakar itu. Dan Allah sempurnakan lagi kembali, seperti itulah. Tapi bahan dasarnya, pembakarnya adalah batu. Plus lagi dijaga oleh malaikat-malaikat. Kita sudah bahas di pasal dulu di Minhajul Muslim tentang iman kepada malaikat. Siapa mereka? Makhluknya Allah SWT yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia dan kekuatannya jauh lebih besar daripada manusia. Cukuplah sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, Jibril, pemimpin para malaikat, Allah karuniahi 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Masih ada 599 sayap Jibril AS yang tidak dipakai kalau hanya untuk menghancurkan kita semua. Penjaga neraka dikenal dengan nama Zabaniyah. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk mereka teriak-teriak, panggil semua yang mereka sembah selain Allah. Silahkan, mau panggil syaitannya, mau panggil batunya, mau panggil pohon keramatnya, mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya. Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri. Sifat mereka, dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga. Malaikat-malaikat yang giladun shidad. Gilad itu adalah kasar. Kalau ada orang kasar kata-katanya, tetapi tangannya tidak memukul misalnya, kakinya tidak menendang, masih biasa itu. Artinya orang biasa ngangkat suaranya. Tapi dalam bahasa Arab kalau digabungin antara giladun, kata-kata yang kasar, keras, menggelegar, membuat orang takut, syidad, keras, diikuti dengan pukulan, tendangan, remukan, apa sajalah masuk dalam gilau, syidad, ya. Makanya di sini diterjemahkan, terjemahannya yang ringkas adalah keras, ya, kasar, emang sudah begitu. Dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu, tidak ada toleransi. Tidak ada sama sekali ya negosiasi, habis sudah ceritanya semua. Sampai nanti akan kita pelajari bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil Malik, pimpinan malaikat yang menjaga neraka, sambil mereka meminta, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu Allah agar bisa meringankan untuk kami azab sehari. Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun. Didiami, dibiarkan saja.
tersiksa, baru dijawab. Jawabannya pun Malik nanti setelah 500 tahun, bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah, tapi kalian yang cengkal, keras kepala, nggak mau, sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan taubat juga nggak mau. Nah ini rasain sekarang. Sudah disiksa sampai 500 tahun sekian, kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu. Bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu ya, bukan. Karena malaikat sifatnya Allah tutupi. Allah mengatakan, maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka. Kenapa mereka kasar dan keras tadi? Karena mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan. Mereka selalu patuh. Allah suruh potong-potong, Allah suruh penggal-penggal, Allah suruh setrika-setrika. Pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah. Jadi sifat kasar dan kerasnya karena perintah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang memang maksiat.